Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sekalian, semoga rahmat dan berkah Allah senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita berada. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk kembali mengkaji firman-firman-Nya yang mulia. Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bersama sekelumit dari lautan hikmah yang terkandung dalam Al-Quran, khususnya pada surah Al-Baqarah, ayat 49 hingga ayat 57. Rangkaian ayat ini bukan sekadar narasi historis tentang perjalanan Bani Israel, melainkan sebuah cermin besar yang Allah bentangkan di hadapan kita, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita dapat mengambil pelajaran yang sangat mendalam dan relevan sepanjang zaman. Ayat-ayat ini secara spesifik mengisahkan serangkaian nikmat agung yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel, mulai dari pembebasan mereka dari kekejaman Fir'aun hingga anugerah-anugerah luar biasa di padang pasir. Namun, di balik setiap nikmat tersebut, terungkap pula bagaimana sifat dasar manusia yang cenderung lalai, ingkar, dan bahkan membangkang. Kisah ini menjadi pengingat yang sangat kuat bagi kita tentang betapa pentingnya esensi syukur. Syukur bukan hanya ucapan alhamdulillah, melainkan sebuah manifestasi ketaatan total kepada Sang Pemberi nikmat. Di sini kita akan melihat kontras yang tajam antara rahmat Allah yang tak terbatas dengan pembangkangan manusia yang melampaui batas. Maka dari itu, mari kita luruskan niat kita. Kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima petunjuk dari Allah. Ayat-ayat ini adalah pelajaran fundamental tentang iman, tentang konsekuensi dari setiap pilihan yang kita ambil. Ini adalah kisah tentang ketaatan yang membawa pada keselamatan dan kemuliaan, serta kisah tentang pembangkangan yang berujung pada kehinaan dan azab. Dengan memahaminya, kita berharap dapat memperkuat iman kita, meningkatkan rasa syukur kita, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa. Ayat 49 mengingatkan nikmat terbesar, pembebasan dari penindasan Fir'aun. Ini pelajaran bahwa kezaliman pasti akan tumbang, dan pertolongan Allah nyata bagi hambanya yang sabar. Allah menunjukkan kuasanya dengan membelah lautan. Sebuah keajaiban yang menjadi rahmat bagi kaum beriman, dan sekaligus menjadi azab kehancuran bagi pasukan Fir'aun yang sombong. Ironisnya, setelah menyaksikan mukjizat agung, mereka justru berpaling menyembah patung anak sapi. Ini menunjukkan betapa cepatnya manusia dapat tergelincir pada kesyirikan dan kezaliman. Meskipun mereka melakukan dosa syirik yang sangat besar, Allah tetap membuka pintu ampunan. Ini adalah manifestasi dari sifat Allah Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Allah menganugerahkan kitab Taurat melalui Nabi Musa sebagai Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil, petunjuk hidup, agar mereka tidak lagi tersesat dalam kegelapan. Taubat mereka tidaklah mudah, diperintahkan untuk saling membunuh sebagai bukti kesungguhan. Taubat sejati menuntut pengorbanan dan penyesalan yang mendalam untuk menghapus dosa besar. Tidak cukup dengan semua bukti, mereka dengan lancang meminta untuk melihat Allah secara langsung. Sebuah permintaan yang lahir dari lemahnya iman dan berujung pada azab. Setelah dihukum mati oleh petir, Allah menghidupkan mereka kembali. Ini adalah bukti nyata kuasanya, dan sebuah kesempatan kedua agar mereka dapat benar-benar bersyukur. Di tengah gurun, Allah mengirimkan awan sebagai naungan dan makanan berupa mana dan salwa. Nikmat yang melimpah ini adalah ujian, apakah mereka bersyukur atau kufur. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, dari 9 fragmen kisah yang baru saja kita renungkan, terbentang di hadapan kita sebuah pelajaran yang sangat fundamental. Kita melihat betapa nikmat Allah yang dianugerahkan kepada Bani Israel begitu besar dan bertubi-tubi pembebasan, mukjizat, petunjuk, ampunan, dan rezeki yang terjamin. Namun, di sisi lain, kita juga menyaksikan betapa seringnya mereka lalai, membangkang, dan kufur terhadap nikmat tersebut. Ini adalah cermin bagi kita semua. Betapa sering kita dalam kehidupan sehari-hari
menerima nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya. Namun hati kita lupa untuk bersyukur, dan lisan kita lalai untuk memujinya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kunci keselamatan dan kebahagiaan sejati terletak pada dua pilar utama, syukur dan taubat. Syukur atas nikmat yang ada akan membuat Allah menambah nikmat-Nya, sementara taubat yang tulus akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, seberapapun besarnya. Allah menunjukkan sifat-Nya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yang selalu membuka pintu bagi hamba-Nya yang ingin kembali. Namun, di saat yang sama, kita diingatkan bahwa Allah juga Syadidul Iqab, sangat keras siksanya bagi mereka yang terus-menerus berada dalam pembangkangan dan kesombongan. Keseimbangan antara harapan atau raja dan takut atau khauf, inilah yang harus kita jaga. Pada akhirnya, pelajaran terpenting adalah tentang hakikat keimanan. Iman sejati bukanlah yang menuntut bukti-bukti fisik atau keajaiban kasat mata untuk bisa percaya. Bani Israel telah melihat lautan terbelah dan menerima makanan dari langit, namun hati mereka tetap goyah. Keimanan yang sejati adalah yang bersemayam di dalam hati, sebuah keyakinan yang kokoh dan tunduk sepenuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya, tanpa keraguan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua untuk menjadi hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur, senantiasa bertaubat, dan memiliki keimanan yang lurus hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.